Dan nanti di akhirat itu ada jomblo-jomblo, ada duda-duda, dan ada janda-janda. Kenapa kok dia janda? Karena suaminya masuk neraka, berarti dia janda dia. Ada duda-duda, kenapa istrinya masuk neraka? Maka dia duda. Jadi kalau yang kebetulan belum dapat jodoh di dunia ini, ya di sana nanti akan ditunggu oleh janda maupun duda, atau mungkin gadis yang ada di sana yang kebetulan di dunia belum nikah juga. Seperti Dewi Asia. Dewi Asia itu kan istrinya Fir'aun. Fir'aun itu kan udah jelas masuk dalam neraka kan, udah jelas. Lalu Dewi Asia kan masuk dalam surga. Otomatis Dewi Asia itu sudah nggak punya suami lagi di situ. Nggak bisa punya suami, nggak ada suami lagi di situ. Tapi bapak-bapak jangan sampai punya hayalan atau mengharap mudah-mudahan nanti aku bisa menikahi Dewi Asia di sana. Nggak usah, itu sudah ditentukan suaminya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang sholat dan orang yang diwajibkan sholat, orang yang tidak diwajibkan sholat, orang yang harus qadha ketika ia tinggalkan sholat, dan orang yang tidak wajib qadha ketika ia tinggalkan sholat. Ada orang yang meninggalkan sholat tidak wajib qadha, ada orang yang meninggalkan sholat wajib qadha. Kemarin sudah kita bahas seperti itu. Dan dasar daripada sholat ini adalah ketika seorang dari Najd itu bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang diwajibkan Allah kepada dirinya. Akhirnya Rasulullah menjawab dengan menangkap suaranya yang sengau, yang bindeng itu. Rasulullah sampaikan bahwa sholat yang diwajibkan itu ada 5. Lalu beliau yang bertanya tadi dari Najd itu ingin memperdalam, apa hanya 5 itu sholat yang diwajibkan? Apa enggak ada yang lain? Rasulullah sampaikan tidak ada yang lain. Cuman 5 itu, kecuali ada tapi tidak wajib, namanya sholat tatawwu. Nah, ini yang diperintahkan untuk melakukan sholat adalah orang yang Islam, yang akil, yang baligh, tohir. Islam, akil, baligh, tohir. Jadi kalaupun dia Islam, akil, balik, tidak tohir, maka tidak wajib menjalankan sholat, tidak mendapat perintah sholat. Kenapa kok dia harus tohir? Karena salah satu syarat untuk melaksanakan sholat adalah tohir. Maka ibu-ibu yang sedang haid, datang bulan, tidak wajib sholat. Lalu di sini ada perintah untuk yang tidak wajib sholat tapi ada perintah sholat. Sholat baginya tidak wajib tapi ada perintah sholat. Ada yang seperti itu. Kepada siapa perintah sholat ini? Padahal sholat tidak wajib. Artinya ketika dijalankan boleh, tidak dijalankan juga tidak apa-apa. Dia tidak mendapat dosa, tidak dijalankan walaupun ada perintah. Kepada siapa perintah ini? Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wala yu'maru ahadun mimman la yajibu alaihi fi'las sholati bi fi'liha illas sabiyyu. Dan tidak ada yang
diperintahkan, orang yang diperintahkan untuk melakukan sholat, padahal dia tidak wajib sholat kecuali anak kecil. Jadi anak kecil itu tidak wajib sholat, tapi ada perintah untuk sholat. Artinya apa? Karena tidak ada wajib melaksanakan sholat bagi anak kecil, lalu ada perintah, maka perintahnya itu menjadi sunnah, tidak wajib. Karena apa? Dia tidak punya kewajiban, kok disuruh, maka melaksanakannya bukan wajib, hukumnya menjadi sunnah. Fa innahu yu'maru bi fi'liha li sab'in. Kapan anak kecil itu diperintah untuk melaksanakan sholat? Ketika dia umur 7 tahun. Jadi kita kalau punya anak, punya cucu umur 70 tahun, perintahkan ia sholat. Terima kasih. Barakallah. Pahalanya banyak ya. Anak kecil umur 7 tahun itu diperintahkan untuk melakukan sholat. Karena itu kita ketika punya anak, punya cucu umur 7 tahun, maka ajak dia sholat, perintahkan dia sholat. Karena Rasulullah memerintahkannya seperti itu. Wa yadribu ala tarkiha li ashrin. Lalu bagaimana kalau seandainya anak umur 7 tahun itu disuruh sholat tidak mau melaksanakan sholat? Ya sudah, biarkan saja. Kapan anak itu diperintahkan melakukan sholat tapi tidak melaksanakannya, tapi harus dipukul, harus dikasih hukuman? Itu kalau sudah berumur 10 tahun. Oleh karena itu wa yadribu ala tarkiha li ashrin. Anak kalau sudah umur 10 tahun tidak mau menjalankan sholat setelah kita perintah, maka orang tuanya dianjurkan untuk memukulnya. Memukulnya itu maksudnya adalah mendidiknya, bukan memukul menyakiti. Begitu anak diperintahkan, "Nak, ayo sholat," kemudian gak mau sholat, langsung dicarikan gagang sapu, terus dikepuki kepalanya sampai babak belur. Nah, itu nggak benar itu. Yang seperti ini bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud memukulnya di sini adalah mendidiknya, bukan menyakitinya. Beda. Memukul mendidik dengan memukul menyakiti itu beda. Memukul mendidik itu rahmahnya masih ada, tetapi kalau memukul menyakiti itu rahmahnya hilang. Karena rahmah itu, kasih sayang Allah itu, sifat rahman Allah itu semuanya ada 100. Kasih sayang Allah yang disebut dengan Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu ada 100. Sifat sayang Allah ada 100. Akan tetapi dari 100 itu diturunkan ke muka bumi ini cuma 1. Yang 99 belum diturunkan. Hanya 1 yang diturunkan ke muka bumi ini. 1 saja diturunkan ke muka bumi ini. Nggak ada harimau makan anaknya. Walaupun dikatakan harimau itu mampu memakan orang, tapi nggak ada harimau memakan anaknya. Bapak Ibu barangkali pernah melihat ada anak yang sedang menelurkan anaknya. Maksudnya anaknya yang dari telur itu menetas, kemudian terus anaknya itu berbunyi-bunyi. Akhirnya diajak rame-rame ke sana, kurang lebih anaknya 10. Coba salah satu dari anaknya itu Bapak pegang atau Bapak ambil, itu pasti induknya ngamuk. Itu bukti bahwasanya ayam pun ada sayang kepada anaknya, walaupun rahman Allah itu diturunkan hanya 1. Andaikan 2, saya yakin Pak Polisi istirahat. Nggak ada orang jahat kalau 2 saja diturunkan. Oleh karena itu 1 diturunkan, ini sudah mencukupi untuk seluruh makhluk di dunia ini. Kapan 99 lagi itu akan turun? Nanti ketika berada di akhirat. Ketika nanti sudah dikumpulkan oleh Allah di surga, maka orang yang memperoleh rahman Allah itu sempurna 100% ia dapatkan. Makanya di sana cuman ada salamun qaulam mir rabbir rahim. Satu sama lain bertemu mengucapkan salam, tapi salam bukan ibadah. Kalau salam di dunia ini adalah ibadah. Kalau salam di akhirat itu bukan ibadah, karena di sana tidak ada
ibadah lagi. Ibadah yang masih berjalan dalam artian di dunia sampai ke akhirat itu cuma satu, yaitu nikah. Di dunia ada orang nikah, nanti di akhirat juga ada orang nikah. Kalau nggak ada orang nikah, untuk apa ke sana, kan gitu. Oleh karena itu kan dijanjikan oleh Allah, siapa yang amalnya baik nanti Allah akan berikan hurun ain, akan diberikan bidadari. Artinya di sini adalah dikasih pasangan. Dan nanti di akhirat itu ada jomblo-jomblo, ada duda-duda, dan ada janda-janda. Kenapa kok dia janda? Karena suaminya masuk neraka, berarti dia janda dia. Ada duda-duda, kenapa istrinya masuk neraka, maka dia duda. Jadi kalau yang kebetulan belum dapat jodoh di dunia ini, ya di sana nanti akan ditunggu oleh janda maupun duda, atau mungkin gadis yang ada di sana yang kebetulan di dunia belum nikah juga. Seperti Dewi Asia. Dewi Asia itu kan istrinya Fir'aun. Fir'aun itu kan udah jelas masuk dalam neraka kan, udah jelas. Lalu Dewi Asia kan masuk dalam surga. Otomatis Dewi Asia itu sudah nggak punya suami lagi di situ. Nggak bisa punya suami, nggak ada suami lagi di situ. Tapi bapak-bapak jangan sampai punya hayalan atau mengharap mudah-mudahan nanti aku bisa menikahi Dewi Asia di sana. Nggak usah. Itu sudah ditentukan, suaminya nanti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Junjungan kita yang menjadikan suaminya nanti, artinya yang jadi suami itu junjungan kita. Penjelasannya seperti itu. Jadi nggak usah berandai-andai. Andaikan nanti aku masuk surga, aku akan menikahi istrinya Fir'aun. Nggak usah seperti itu. Karena beliau adalah orang yang solehah, dan beliau oleh Allah ditetapkan sebagai istrinya Rasulullah nanti di akhirat. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ke situ penjelasannya di sini saking jauhnya. Baik, kita kembali kepada awal. Anak yang berumur 10 tahun tidak sholat, kita memukulnya. Memukul dalam artian mendidik. Apa dasarnya kok kita memukul anak yang umur 10 tahun tidak sholat? Lima ruya Samroh al-Juhani, berdasarkan riwayat dari Samroh al-Juhani, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, allimus sabiyyas sholata li sab'i sinin wadribuhu 'alaiha ibna ashrin. Ajari anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika umur 7 tahun dan pukul dia kalau meninggalkannya ketika berumur 10 tahun. Riwayat dari Samroh al-Juhani ini menjadi dasar bahwasanya anak kecil itu diperintahkan sholat tapi tidak wajib sholat ketika dia berumur 7 tahun, dan dia harus dipukul ketika berumur 10 tahun kalau tidak menjalankan sholat. Ini riwayat dari Samroh al-Juhani. Lalu permasalahannya, wa in dakhala fis sholati thumma balagha fi athnaihi. Bagaimana kalau seandainya anak itu di tengah-tengah sholat, tiba-tiba di tengah-tengah sholat itu umurnya sudah mencapai, artinya dia sudah balik. Kalau belum balik kan belum wajib sholat. Ini pas di tengah-tengah sholat, umpamanya sholat zuhur, di rakaat ketiga masuk waktu balik. Lalu bagaimana hukum sholat buat anak ini? Nah, ini permasalahannya seperti itu. Dibuat seperti itu, dibuat lebih mendetail seperti itu oleh Imam Ash-Shirazi. Ketika anak belum balik sholat rakaat ketiga umpamanya, lalu dia balik pada rakaat itu, umurnya sudah sampai, karena pada saat ia sholat itu mungkin pas lahirnya pas saat itu juga. Jadi pas saat itu pas umur 15 tahun, artinya pas jamnya mulai masuk balik. Bagaimana kalau itu terjadi?
Qala Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, ahbabtu ayyutimma wa yu'ida wa la yubayyinu li anna alaihi al-i'adatu. Beliau sampaikan, kalau ada anak kecil di tengah-tengah sholat kemudian balik, beliau sampaikan, aku lebih senang anak itu menyempurnakan sholatnya, setelah selesai sholat baru mengulang sholatnya lagi. Jadi setelah balik pas rakaat ketiga tadi, teruskan saja sholatnya rakaat ketiga, dilanjutkan rakaat keempat, kemudian tahiyat akhir, salam. Setelah itu baru ngulang lagi. Beliau sampaikan, aku lebih senang seperti itu, lebih senang menyempurnakannya kemudian mengulangnya. Lalu timbul pertanyaan lagi, kalau seperti itu beliau menyampaikan, wala yubayyinu li anna alaihi al-i'adah, tetapi enggak ada penjelasan yang pasti kalau dia harus mengulang gitu. Dia senang, Imam Syafi'i senang kalau anak yang di tengah-tengah sholat balik, ia sempurnakan sholatnya sampai salam kemudian diulang lagi. Tapi beliau terus menyampaikan, dalilnya belum ada yang seperti itu ijtihadnya Imam Syafi'i. Oleh karena itu, qala Abu Ishaq yang menyusun kitab ini, beliau menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yulzamuhul itmamu wa yustahabbu lahu ayyu'ida. Anak yang ketika di tengah-tengah sholat itu ia balik, maka ia diharuskan untuk menyempurnakan sholatnya, kemudian dianjurkan untuk mengulangnya. Jadi menyempurnakannya itu diwajibkan, tetapi menyempurnakannya itu tidak diwajibkan, hanya disunnahkan atau dianjurkan. Ini penjelasan dari Abu Ishaq. Ketika anak di tengah-tengah sholat balik, maka anak itu wajib menyempurnakan sholatnya. Lalu gimana ngulangnya? Kalau Imam Syafi'i kan mengatakan, ahabbu, aku lebih senang menyempurnakan sholatnya kemudian mengulang sholatnya itu tadi. Sholat zuhurnya disempurnakan sampai salam, setelah salam ngulang sholat lagi. Imam Syafi'i lebih senang seperti itu. Terus dijelaskan oleh Abu Ishaq, menyempurnakannya itu adalah wajib, tetapi mengulangnya itu adalah sunnah. Kalau sunnah artinya tidak diulang, tidak apa-apa, cukup sekali saja. Saat dia balik, sebelum balik ia sholat, di tengah-tengah sholat dia balik, sempurnakan sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Tidak usah diulang lagi, karena itu hanya disunnahkan. Tapi ketika diulang lagi itu juga boleh. Wa qauluhu ahbabtu, ucapan Imam Syafi'i dengan mengatakan ahbabtu, aku lebih senang, yurja'u ilal jam'i, itu dikembalikan kepada penggabungan. Penggabungan apa? Penggabungan antara mewajibkan menyempurnakan sholat dan mengulang sholatnya. Itu yang disebut oleh Abu Ishaq menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan ahbabtu itu kembali kepada mewajibkan menyempurnakan sholat, itu lebih disenangi. Kemudian mengulang itu juga lebih disenangi oleh Imam Syafi'i. Oleh karena itu dikembalikan ahbabtu itu kepada dua penggabungan itu, antara menyempurnakan sholat dan mengulang sholat. Disebut di sini bainal itmami wal i'adati, yaitu antara menyempurnakan sholat dan mengulang sholat. Wa wal dhahiru minal mansusi, ini dhahir nasnya. Jadi kalau dhahir nasnya, karena Abu Ishaq enggak pernah ketemu langsung dengan Imam Syafi'i, maka Abu Ishaq itu cuman membaca tulisannya Imam Syafi'i. Seperti saya enggak pernah ketemu Abu Ishaq, saya cuman membaca tulisannya Abu Ishaq. Artinya apa?
Artinya Imam Syafi'i telah mengeluarkan pendapat seperti itu, dibaca oleh Abu Ishaq, lalu Abu Ishaq memahami apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu. Jadi secara zahir nasnya seperti itu. Ahbabtu itu bisa kembali kepada menyempurnakan sholat, bisa kembali kepada mengulang sholat. Jadi kedua-duanya disenangi oleh Imam Syafi'i. Wad dalilu alaihi, dan dalilnya atas hal ini, anna sholatahu sahihatun, bahwa sholatnya adalah benar. Ketika anak tadi sholat, di tengah-tengah sholat balik, asalkan sholatnya sudah berwudu, menghadap kiblat, waktunya sudah masuk, syarat dan rukunnya semuanya dijalankan, sah sholatnya. Sholatnya sah. Oleh karena itu tidak perlu ngulang lagi. Karena sholatnya sah, faqad adrakahul wujub. Oleh karena itu ia telah memperoleh yang wajib tadi. Kan waktu sholat dia belum balik, artinya sholatnya belum wajib. Begitu di tengah-tengah sholat masuk waktu baliknya. Begitu masuk waktu baliknya, dia tidak ngulang sholatnya lagi. Karena dia tidak ngulang sholatnya lagi, dan sholatnya itu adalah sudah sempurna, sholatnya itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka ia telah memperoleh sholat itu. Sholatnya sah. Kalau sholatnya sah berarti ia telah memperoleh wajibnya sholat. Dia sholat wajib sudah dijalaninya. Oleh karena itu nggak perlu sholat zuhur lagi, karena sudah sah sholatnya. Wa huwa fiha falazimahul itmam, dan karena dia sudah sah sholatnya itu, maka disinilah si anak ini wajib menyempurnakan sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Wudu dia sudah, pakaian nutup aurat sudah, menghadap kiblat sudah, masuk waktu sudah, pokoknya syarat dan rukun sudah dilakukan. Oleh karena itu dia wajib menyempurnakan sholatnya itu. Kenapa? Karena dia akan memperoleh wajibnya sholat. Oleh karena itu wajib menyempurnakan sholat. Wala yalzamhu ayyu'ida, dan ia tidak harus mengulang. Artinya boleh diulang tapi tidak harus mengulang. Sama dengan gini, ketika bapak sholat zuhur di masjid nih sendirian, gak ada orang, jamaah belum datang, udah selesai sholat, tiba-tiba ada jamaah, mungkin ada 40 apa 100 sholat zuhur di sini, bapak boleh mengulang sholat zuhur itu tadi karena mencari jamaah tadi. Karena sholat sendirian itu pahalanya tidak sama dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah bedanya itu 27 derajat dari sholat sendirian. Maka dikorbankan sholat sendirian terus mengikuti sholat berjamaah karena ada jamaah. Tadi dari rumah niat jamaah, sampai di masjid nggak ada orang, terus sholat zuhur. Begitu selesai sholat zuhur, jamaah rame, rupanya belum masuk waktu zuhur, pantas belum ada orang sholat zuhur, rupanya salah. Kadang-kadang ada kayak gitu tuh, perasaannya sudah masuk waktu zuhur tapi belum masuk waktu zuhur. Lalu bagaimana? Ini pertanyaannya. Bagaimana kalau perasaannya sudah masuk waktu zuhur dan dia tidak tahu kalau belum masuk waktu zuhur? Sholatnya sah apa tidak? Perasaan dia sudah masuk waktu zuhur, tapi menurut orang lain, dan orang lain tidak memberitahukan kepada kita kalau belum masuk waktu zuhur. Jadi taunya kita sudah sholat zuhur di waktu zuhur, tapi menurut orang lain kita tidak sholat di waktu zuhur. Kira-kira sholat kita sah atau tidak itu? Sholat kita sah, karena sholat itu sah berdasarkan yakin kita. Gimana sholat sah berdasarkan yakin itu? Kalau kita sholat zuhur jam 1, kalau kita nggak yakin kalau itu sudah zuhur, maka sholat kita pun tidak sah. Kenapa? Karena kita nggak yakin kalau masuk waktu zuhur. Tapi kalau kita yakin masuk waktu zuhur, makanya sah. Umpamanya gini lagi,
Bapak sholatnya menghadap ke sana, menghadap ke utara. Perasaan Bapak utara itu adalah kiblat, yakinnya di sana kiblat. Kemudian Pak Hasbullah sholatnya menghadap ke kiblatnya di sana. Maka antara Bapak dan Pak Hasbullah itu nggak bisa sholat berjamaah. Kenapa nggak bisa? Yang satu yakinnya kiblatnya di sana, yang satu yakinnya kiblatnya di sana. Dua keyakinan yang berbeda nggak bisa sholat berjamaah, nggak sah sholatnya. Tetapi kalau sholat sendiri-sendiri sah. Bapak tadi yang yakinnya adalah kiblatnya ada di sebelah sana, kemudian sholat menghadap ke sana, sah sholatnya. Karena apa? Yakin kiblatnya adalah di sana, tanpa ada pengaruh apa-apa. Pokoknya yakin betul kiblatnya adalah di sana. Tetapi Pak Hasbullah kiblatnya di sana. Maka antara keduanya itu kalau sholat berjamaah nggak sah, karena yang satu di sana, yang satu di sana kiblatnya. Lalu gimana supaya sah? Sholat sendiri-sendiri aja. Satu contoh lain lagi. Umpamanya Pak Widodo sholat tapi ngambil air wudhu, tetapi Pak Usman melihat air wudhu yang diambil oleh Pak Widodo itu habis dijilat anjing atau diminum anjing. Wudhunya itu cuman air seember, dijilat anjing di situ. Berarti Pak Usman melihat, itu Pak Widodo sholatnya wudhunya nggak sah itu. Masa wudhu pakai air bekas diminum oleh anjing, berarti najis dong. Pak Usman itu wudhu dengan air wudhu yang memang betul-betul suci karena tempatnya banyak. Lalu datang berdua Pak Usman dengan Pak Widodo, lalu mau sholat bareng. Pak Widodo jadi imam, Pak Usman jadi makmum. Maka makmumnya Pak Usman ini tidak sah. Kenapa? Karena Pak Usman yakin Pak Widodo wudhunya nggak sah. Wudhunya itu, sholatnya itu, Pak Widodo sholatnya itu dalam keadaan tanpa ada wudhu, karena wudhunya tidak sah dengan air yang dijilat oleh anjing. Tapi Pak Widodo yakin kalau wudhunya itu adalah sah. Maka kalau Pak Widodo yakin wudhunya sah karena tidak tahu kalau itu dijilat anjing, sholatnya juga sah. Cuman kalau berjamaah nggak sah. Oleh karena itu kalau yang satu yakin batal, yang satu tidak yakin dia batal, artinya yang satu ada wudhu, yang satu tidak ada wudhu. Yang tidak ada wudhu itu yakin kalau wudhunya masih ada, boleh sholat dia. Yakin, tapi yakin itu kan nggak bisa dipengaruhi oleh orang. Tapi kalau ragu-ragu, ini nanti ada pembahasannya. Misalnya gini, tadi aku kentut belum ya? Sering kita pernah ragu-ragu gitu, ada pernah? Tadi aku kentut ya, kentut lah ya. Sekarang pertanyaannya, tadi ngambil wudhu apa tidak? Ngambil. Kalau yakin tadi ngambil air wudhu, sekarang ragu kentut atau tidak, maka masih tetap suci. Kita yakin telah ngambil air wudhu, kita ragu-ragu kentut atau tidak kentut, maka hukumnya tetap suci. Tapi kalau kita ragu-ragu nih, kita ragu-ragu kentut atau tidak kentut, tapi yakin tadi belum wudhu, ya itu jelas batal. Ragu-ragu kentut atau tidak kentut, tapi tadi belum wudhu, yakin belum wudhu. Kalau yakin belum wudhu, baik kentut maupun tidak kentut, tetap masih belum punya wudhu. Makanya al-yakinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan hilang, tidak akan hancur karena keraguan. Nah, yang seperti ini ketika kita sholat, kita harus yakin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka anak kecil itu tadi wajib menyempurnakan sholatnya karena sholat yang dia lakukan itu telah memenuhi syarat dan rukunnya. Kalau syarat dan rukunnya telah terpenuhi, maka sholatnya sah. Oleh karena itu tidak wajib untuk mengulang sholatnya. Falajimahul itmam,
ia wajib menyempurnakannya. Wala yalzamuhu ayyu'ida, tidak wajib mengulangnya. Li'annahu shallal wajiba bisyurutihi, karena ia telah sholat lengkap dengan syarat-syaratnya. Fala yalzamul i'adah, maka tidak wajib mengulangnya. Wa ala hadza, kalau berdasarkan ini, lau shalla fi awalil waktu, kalau dia sholat di awal waktu, pas masuk waktu zuhur, dia sholat jam 12 lewat 17 menit, azan, setelah azan kemudian terus sholat. Kalau di awal waktu sholat, summa balagha fi akhirih, lalu di akhir waktu itu dia balik, ajza'uhu dzalika anil fardi, sholatnya boleh dari sholat fardu itu tadi. Artinya dia dianggap sudah menjalankan sholat fardu. Maksudnya gini, pas begitu masuk azan zuhur, setelah azan zuhur dia sholat. Setelah sholat, selesai sholat, di akhir-akhir zuhur, umpamanya jam 3. Jam 3 kan masih zuhur tuh, karena asarnya itu jam 3 lewat 37. Betul, jam 3 lewat 37. Iya, karena berpindah-pindah terus perputaran matahari ini. Bukan matahari yang sebetulnya berputar, bumi ini berputar, jadi bergeser terus. Di awal zuhur dia telah melakukan sholat tapi belum balik. Pas jam 3 sore ia balik. Maka kalau berdasarkan yang tadi itu, tidak wajib mengulang tadi, tapi wajib menyempurnakan sholatnya tadi. Yang seperti itu dia sama dengan telah melaksanakan sholat zuhurnya tadi, asalkan ia lakukan lengkap dengan syarat dan rukunnya. Li'annahu shalla sholatal waqti bisyurutiha, karena dia telah sholat dan sholat dalam waktu yang tepat, yaitu waktu zuhur pada saat itu, dengan syarat-syarat yang lengkap yang telah ia lakukan. Fala yalzamuhul i'adah, oleh karena itu tidak wajib mengulang. Biar tambah bingung ini kan. Biar tambah bingung, penjelasannya muter-muter. Tapi maksudnya adalah, intinya ketika seorang belum balik tidak wajib sholat. Tetapi ketika dia sholat, di akhir sholat dia balik, misalnya di rakaat ketiga tadi dia balik, maka Imam Syafi'i lebih senang untuk mengulangnya lagi dan menyempurnakan sholatnya. Abu Ishaq menjelaskan wajib menyempurnakan sholatnya, tapi sunnah mengulangnya. Lalu yang lain berpendapat wajib menyempurnakannya dan tidak perlu mengulang sholatnya, karena ia telah sholat melalui syarat dan rukunnya. Pertanyaannya lagi, ketika anak ini sholat dan sholatnya sempurna belum balik, tapi setelah selesai sholat sudah nggak sholat lagi, tiba-tiba balik pada saat itu, sudah sampai umurnya, sudah balik. Yang seperti ini, kalau landasannya adalah di tengah-tengah sholat itu dia balik, tidak perlu ngulang sholatnya, maka yang seperti ini juga tidak perlu ngulang sholatnya. Sholat yang dilakukan di awal waktu tadi itu sudah mewakili atau sudah menjalankan sholat zuhurnya. Wahukiya an Abil Abbas, dan diriwayatkan dari Abi Abbas, misla qauli Abi Ishaq, seperti yang diucapkan atau yang disampaikan oleh Abu Ishaq. Wahukiya anhu, diriwayatkan darinya, annahu qala, beliau berkata, yustahabul itmama, disunnahkan untuk menyempurnakan sholatnya, watajibul i'adah, dan diwajibkan mengulangnya. Ini pendapat yang kedua nih. Menyempurnakannya itu sunnah, tapi mengulangnya itu wajib. Ini pendapat yang kedua. Maksudnya gini, ketika dia sholat zuhur belum balik, pas di tengah-tengah sholat itu dia balik, maka disunahkan menyempurnakannya. Artinya ketika dia tidak sempurnakan juga nggak apa-apa. Watajibul i'adah, tetapi wajib mengulang. Kalau disempurnakan itu sunnah, tidak apa-apa tidak disempurnakan, berarti ngulangnya wajib.
Berarti yang sholat yang pertama tadi bukan dianggap sholat wajib, tapi sholat sunnah. Kenapa? Karena mengulangnya menjadi wajib. Fa'ala hadza idza shalla fi awalil waqti, kalaulah landasannya seperti ini, apabila ada orang yang belum balik sholat di awal waktu, tsumma balagha fi akhirih, lalu balik di akhir waktu, lazimahu ayyuida, maka orang itu, anak itu wajib mengulang sholatnya. Kalau landasannya seperti tadi ini, kalau mengatakan mengulang sholat itu adalah wajib, menyempurnakan sholat itu sunnah, maka mengulang sholat itu adalah wajib walaupun dia telah melakukan sholat. Ini ada dua versi ya. Versi pertama, anggapan pertama adalah menyempurnakan sholat wajib tapi ngulangnya tidak wajib. Kalau menyempurnakan wajib, ngulangnya tidak wajib. Kalau di awal waktu dia sholat, akhir waktu dia balik, tidak perlu sholat lagi. Tapi kalau menyempurnakannya itu tidak wajib, menyempurnakan sholat tidak wajib, tetapi mengulangnya wajib, maka orang yang seperti itu ketika di awal waktu dia belum balik, dia sholat duhur, selesai sholat duhur jam 3 balik, maka jam 3 wajib mengulang sholatnya. Ini ada dua pendapat seperti itu. Li'anna ma shalla qoblal bulugh, karena anak yang ia lakukan sholat tadi sebelum dia balik, naflun, itu adalah sunnah, bukan sholat wajib. Istahabba berarti ustuhibba, fastuhibba. Ini kadang-kadang agak-agak lupa nih. Ini ada fi'il maklum, ada fi'il majhul. Fi'il maklum itu artinya fi'il majhul itu artinya di. Kalau fastahabba artinya menyunahkan atau menganjurkan. Tapi kalau istahabba, ustuhibba, fastuhibba itu artinya dianjurkan atau disunahkan. Ini dibaca fastuhibba saja. Fastuhibba idmamuhu, maka disunahkan atau dianjurkan untuk menyempurnakannya. Wayal jamu, atau dibaca majhul, wayul jamuhu ayyuida, dan diharuskan untuk mengulang. Disunahkan untuk menyempurnakan dan diwajibkan untuk mengulang. Ini pendapat yang kedua. Li'annahu adraka waqtal fardhi, karena dia memperoleh waktu wajib sholat, kecuali kalau tidak dapat wajib sholat. Artinya waktu sholat itu masih ada. Ketika bapak itu mau sholat, terus sholatnya ada, masih ada, itu nggak perlu qadha, tidak perlu sholat qadha. Umpamanya sholat duhur tadi nggak sempat sholatnya, sempatnya jam 3 masih ada waktu duhur, sholat aja, tidak qadha sholatnya tapi tunai. Umpamanya lagi bapak sholat asar, kesorean sholat asarnya, pas dapat 1 rakaat, dengar Masjid Al-Hidayah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sholatnya diteruskan atau dihentikan? Diteruskan sholatnya. Man adraka rakaatan min sholatil asri faqad adraka sholah. Siapa orang yang telah memperoleh 1 rakaat sholat asar, maka ia telah memperoleh sholat asar secara penuh dengan syarat disempurnakan sholatnya. Cuman bapak ibu jangan terus aji mumpung. Nah, kemarin kita ngaji 1 rakaat dapat di sholat asar, itu boleh, artinya sudah dapat. Nah, udah kalau gitu sholat asarnya di akhir waktu aja sekalian maghrib. Nggak boleh yang seperti itu, nggak boleh disengaja seperti itu. Sholat asar sekaligus maghrib. Kalau duhur itu akhir waktu duhur adalah awal waktu asar. Tetapi akhir waktu asar itu bukan awal waktu maghrib. Sama dengan akhir waktu isya itu bukan awal waktu subuh. Oleh karena itu waktu isya itu Rasulullah tahunya itu diajak sholat berjamaah dengan malaikat Jibril.
pas mega di atas angkasa itu hilang, Rasulullah diajak sholat bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril sesungguhnya ingin nunjukkan ini loh awal waktu Isya gitu. Kemudian agak malam dikit, Rasulullah juga diajak sholat Isya, tapi di lain waktu, bukan saat itu, di lain waktu Rasulullah diajak, ini masih boleh sholat Isya. Kemudian di sepertiga malam terakhir Rasulullah juga diajak sholat Isya bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril menunjukkan ini loh akhir waktu Isya gitu. Jadi Rasulullah itu diajak sholat malaikat Jibril itu dengan tujuan malaikat Jibril ingin menunjukkan kapan waktunya sholat di awal dan kapan waktunya sholat di akhir. Bel sudah bunyi, barangkali sampai di situ saja dulu. Mungkin ada mau bertanya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintah sholat mi'raj, dia pulang di waktu subuh sampai ke Mekah. Waktu subuh dia sudah mulai melaksanakan sholat fajar. Ketika Rasulullah memperoleh perintah sholat, itu begitu selesai Rasulullah memperoleh perintah sholat itu, Rasulullah langsung menjalankan sholat itu. Tapi sebelum perintah sholat itu diperintahkan oleh Allah, maka sholat itu belum dijalankan seperti yang kita jalankan sekarang ini. Jadi wajibnya sholat itu adalah setelah adanya perintah sholat. Dan ketika ada perintah sholat itu, maka Rasulullah itu terus dibimbing oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di mana ada Rasulullah, di situ ada malaikat Jibril. Jadi salat yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah setelah mendapat wahyu langsung berhadapan dengan Allah, setelah turun dari Mi'rajnya ke bumi, baru Rasulullah menjalankan sholatnya. Nanti ini pembahasannya ada lebih lanjut lagi di dalamnya. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.